Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta teman-teman para peneliti semuanya yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang masih metode penelitian, terutama tentang pengujian data, yaitu lebih lengkapnya tentang uji kecukupan data. Jadi para peneliti pemula, kalian masih banyak yang bingung dalam membedakan apa itu uji kecukupan data karena berhubungan dengan responden atau sampel, dan apa itu yang bedanya dengan uji kecukupan sampel minimal atau uji Slopin umpamanya salah satu contohnya. Jadi nanti akan saya bedakan bahwa uji kecukupan data dengan uji penentuan sampel, jumlah sampel atau sampel dalam suatu penelitian berdasarkan populasinya itu berbeda sekali. Jadi uji kecukupan data ini adalah sangat berbeda dengan uji penentuan ukuran sampel. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa perlu uji kecukupan data? Jadi salah satu kepentingan kita untuk melakukan uji kecukupan data adalah terutama dilakukan untuk statistik tertentu, yaitu seperti statistik yang memerlukan banyak data dalam analisisnya, seperti CBSM. CBSM itu memerlukan jumlah data yang banyak. Para pakar menyebut minimal 150 sampel, dan sebagian yang lebih ekstrem lagi menyebut harus 200 sampel minimal. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu? Karena apabila kurang dari yang ditetapkan tersebut, maka analisis yang dilakukan tingkat errornya akan semakin besar. Artinya hasil perhitungan analisis data dengan CBSM dan kawan-kawannya itu akan diragukan hasilnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, karena pengaruh data. Oke. Seperti saya bilang tadi bahwa uji kecukupan data itu secara umum kita bedakan menjadi dua, yaitu yang biasa dipakai adalah metode Slopin dan yang biasa dipakai adalah metode Q/S. Jadi metode Slopin adalah suatu metode penentuan ukuran sampel. Kemudian metode Q/S adalah metode untuk uji kecukupan data. Jadi suatu hal yang beda. Artinya metode Slopin ini adalah untuk menentukan ukuran sampel kita, sampel penelitian kita waktu kita masih menyusun proposal. Bahkan sebelum proposal kita harus sudah tahu jumlah populasi kita berapa, kemudian jumlah sampel perkiraan berapa, kemudian lebih tepatnya lagi kita hitung dengan statistik, yaitu dengan rumus Slopin ini, maka akan ditemukan jumlah atau ukuran sampel minimal yang harus diambil, batas minimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, metode Slopin ini adalah ukuran penentuan sampel dari populasi, artinya sifatnya eksternal bukan internal. Kalau metode Q/S adalah internal. Saya maksud dengan eksternal adalah karena metode Slopin ini adalah menentukan ukuran sampel dari populasi. Jadi kriteriumnya adalah populasi, yaitu untuk meyakinkan atau untuk memastikan seberapa tingkat kepercayaannya bahwa sampel yang kita ambil dengan metode Slopin ini, jumlah sampel yang kita ambil dalam metode Slopin ini adalah telah representatif terhadap populasinya atau telah mewakili jumlah populasi yang ditentukan dengan rumus Slopin dengan taraf signifikan tertentu. Umpamanya taraf signifikansi 95%, berarti koefisien errornya adalah 5% atau 0,05. Begitu Bapak Ibu sekalian. Lagi metode Slopin adalah ukuran sampel, penentuan ukuran sampel, jadi sifatnya keluar, eksternal dengan populasinya. Tapi kalau metode KPR, saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, tidak ada hubungannya dengan populasi. Jadi tidak untuk menguji populasi. Jadi metode KPR ini adalah untuk menguji internal, artinya seberapa kemampuan data kita agar supaya dapat menghasilkan suatu hasil analisis yang terpercaya dengan tingkat signifikansi yang kita tetapkan, umpamanya 95% atau 99%,
yang berarti koefisien errornya adalah 5% atau 0,05 dan 1% atau 0,01. Begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita tinjau sebentar masalah metode Slopin. Metode Slopin seperti saya bilang tadi adalah metode penentuan ukuran sampel yang sifatnya eksternal, yaitu sifatnya kriteriumnya adalah populasi, yaitu apakah sampel yang kita ambil telah representatif atau mewakili jumlah populasi. Maka dengan Slopin ini akan didapatkan berapa ukuran sampel minimal yang harus diambil dari suatu populasi agar tingkat pengambilan sampel itu dapat mewakili populasinya dengan tingkat signifikansi tertentu atau tingkat kepercayaan tertentu. Seperti saya bilang tadi ada 95 dan ada 99%. Itu dimana ini N ini adalah N kecil adalah jumlah ukuran sampel minimal yang akan kita cari. N besar ini adalah jumlah populasi. Kemudian N besar per N besar, populasi per populasi kali D kuadrat. D kuadrat adalah koefisien error seperti saya bilang tadi, tergantung kita berapa ngambil tingkat kepercayaannya, dikuadratkan tambah 1 adalah konstanta persamaan Slopin. Jadi dari sini dapat kita lihat populasi dibagi populasi per D kuadrat per error kuadrat. Jadi di sini kuncinya adalah error. Semakin kecil error maka akan semakin besar N kecil, artinya semakin besar sampel. Artinya semakin besar tingkat kepercayaan yang akan kita ambil, yang akan kita terapkan, maka ukuran sampel akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin besar error, maka ukuran sampel kita akan semakin kecil. Karena semakin besar error berarti tingkat kepercayaan kita dalam pengambilan sampel adalah semakin kecil. Oleh sebab itu N kecil atau jumlah populasinya akan semakin kecil. Dalam artian kata enak kerjanya tapi tidak enak di hasil statistiknya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa kriteriumnya adalah jelas populasi N besar. Jadi jumlah sampel yang kita dapat di sini adalah kriteriumnya populasi, perwakilan populasi. Jadi ukuran sampel di sini adalah representatif dari populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu menurut teori Slopin. Itu Bapak sekalian. Kemudian bagaimanakah dengan metode Q per S? Metode Q per S, sebelum saya jelaskan, mari kita tinjau rumusnya terlebih dahulu. Bahwa rumus Q per S itu atau saya sebut tadi sebagai ukuran penentuan ukuran kecukupan data yang bersifat internal. Rumusnya adalah N aksen. N aksen adalah jumlah sampel kriterium atau bandingan yang akan kita bandingkan dengan jumlah sampel sebenarnya yang telah kita ambil. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan populasi. Dalam rumus ini tidak ada data populasi Bapak sekalian, yang ada adalah data sampel yang telah kita ambil. Mana itu N ini? N dalam square, N dalam akar ini adalah N jumlah sampel kita, bukan jumlah populasi di sini Bapak sekalian. Jadi bedanya rumus ini dengan rumus Slopin adalah kalau rumus Slopin N besar itu adalah populasi, tapi kalau dalam rumus Q per R N besar adalah jumlah sampel yang telah kita ambil, ya kan? Pokoknya 150 sampel. Kita berarti hanya 90. Kemudian N aksen ini apa? N aksen adalah jumlah sampel kriterium bandingan. Artinya nanti akan kita bandingkan bahwa jika N aksen ini nilainya lebih kecil dari N atau jumlah sampel kita, maka dikatakan bahwa uji kecukupan data kita itu telah memenuhi syarat. Artinya jumlah data kita telah memenuhi syarat untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Itu Bapak sekalian. Kemudian kita tinjau lagi di sini ada Q per S. Jadi rumus ini disebut dengan rumus Q per S karena rumus ini ciri utamanya adalah Q per S yang paling menentukan. Kalau yang lain-lainnya ini biasa-biasa saja Bapak sekalian. N ini tadi jumlah sampel, kemudian sigma X1 ini adalah jumlah kuadrat, kemudian yang sigma X1 kuadrat adalah jumlah total kuadrat. Jadi skor-skor pada sampel itu yang kita kuadratkan, kemudian kita total kuadratkan. Begitu Bapak sekalian, kemudian dibagi dengan jumlah
jumlah sampel, jumlah total sampel itu Bapak sekalian. Jumlah skor total sampel sigma X1. Jadi saya katakan bahwa rumus ini intinya adalah di Q per S. Q itu apa Bapak sekalian? Q adalah konstanta tingkat kepercayaan. Jadi dalam rumus ini tingkat kepercayaan yang kita ambil diberi konstanta, di mana tingkat kepercayaan 99% diberi konstanta 3, tingkat kepercayaan 95% diberi konstanta 2, dan tingkat kepercayaan 90% diberi konstanta 1. Kemudian kalau ada di bawahnya lagi tingkat kepercayaan akan diberi nilai konstanta lebih kecil dari 1, bahkan mungkin negatif, nilai negatif. Jadi saya rasa tidak mungkin sampai negatif, karena dalam suatu penelitian biasanya tingkat signifikan suatu tingkat kepercayaan yang diperkenalkan hanyalah 95% dan 99%. Jika diterapkan tingkat kepercayaan lebih kecil dari 95%, umpamanya 90% dan ke bawah, itu hasilnya akan sangat error atau sangat tidak dipercaya orang, terutama para pakar statistik, begitu Bapak sekalian. Jadi biasanya yang diambil adalah 95% dan 90%, di mana 95% adalah untuk penelitian IPA, terutama penelitian-penelitian yang berhubungan langsung dengan nyawa manusia seperti kedokteran, teknik sipil, arsitektur, dan lain sebagainya. Kemudian yang 95% itu biasanya diterapkan pada penelitian-penelitian sosial yang tidak berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Tapi kalau seandainya ada penelitian sosial yang berhubungan langsung dengan nyawa manusia, maka tingkat kepercayaannya harus minimal 99%. Jadi itulah sahabat sekalian, kenapa tidak dipakai tingkat kepercayaan 90% bawah, karena data perhitungan hasil perhitungan kita nanti akan diragukan kebenarannya. Kemudian dari rumus Q per S ini adalah dasarnya adalah N. Sebenarnya tadi N ada 150, adalah jumlah sampel kita 150, jadi bukan sampel populasi. Dalam Q per S adalah sampel kita 150. Kemudian Q2 berarti tingkat kepercayaannya berarti sebesar 95%. Artinya S di sini adalah tingkat error. Jadi S di sini adalah tingkat error atau koefisien error, yaitu koefisien error dari 2 adalah 0,5 atau 5%. Artinya koefisien error dari 95%, tingkat kepercayaan 90% adalah 5% atau 0,5. Kemudian ini adalah jumlah kuadrat, jumlah total kuadrat, dan jumlah skor. Begitu Bapak sekalian. Jadi apa artinya dari rumus Q per S dengan kuncinya Q per S ini? Bahwa semakin besar konstanta kepercayaan, maka akan semakin besarlah sampel kita. Karena apa Bapak sekalian? Di sini K adalah sebagai pembilang, bukan pembagi. Jadi semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka akan semakin besar konstantanya. Seperti saya bilang tadi, 99% adalah 3, 2, 1. 1 untuk 90%, 2 untuk 95%. Jadi semakin besar tingkat kepercayaan, maka N aksen ini akan semakin besar. Itu kuncinya berjalan. Dan sebaliknya, semakin besar S atau error, maka N aksen akan semakin kecil. Itu Bapak sekalian. Kemudian apalagi maknanya dari rumus ini Bapak sekalian? Rumus ini seperti saya bilang tadi, kuncinya adalah Q per S. Jika K adalah konstanta tingkat kepercayaan, S adalah konstanta error. Semakin besar konstanta error, maka akan semakin kecil tingkat kepercayaannya. Jadi K sama S adalah berlawanan. Semakin besar K akan semakin kecil S, semakin kecil K akan semakin besar S. Karena inilah yang akan menimbang hasil N aksen, akan menentukan besar kecilnya. Begitu Bapak sekalian. Artinya jika semakin besar K, maka akan memperbesar N aksen. Jadi nanti ada titik tertentu bahwa nilai N aksen akan sama dengan nilai sampel kita, sama dengan jumlah sampel kita. Jika terlewati K-nya, maka akan mengakibatkan nilai N aksen akan lebih besar dari jumlah sampel kita, yang artinya jumlah data akan kurang. Karena sesuai dengan judulnya adalah uji kecukupan data. Artinya apabila N aksen sudah kelewat besar dari jumlah sampel kita ambil, artinya data kita kurang.
karena judul kita adalah uji kecukupan data, atau data kita kurang cukup atau tidak cukup. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, kita telah mengetahui dasar-dasar dari uji penentuan ukuran sampel sama uji kecukupan data. Jadi kedua uji itu adalah suatu hal yang berbeda. Mana uji Solopin adalah uji ukuran sampel dari populasi, sedangkan uji Q/S adalah uji internal yang bersifat apakah data kita udah layak atau belum untuk diuji secara statistik tertentu. Kemudian saya tambahkan Bapak Ibu sekalian sebelum berlanjut bahwa uji Q/S ini adalah atau uji kecukupan data ini adalah uji internal sebut tadi adalah berhubungan erat dengan uji validitas dan reliabilitas. Artinya semakin besar tingkat validitas dan reliabilitas data kita itu, maka jumlah kecukupan datanya akan semakin baik, artinya akan menurunkan nilai N-action. Nilai N-action-nya akan semakin kecil. Sebaliknya, apabila data kita itu jelek dari validitas atau reliabilitas, maka N-action yang dihasilkan akan semakin besar. Dengan demikian, jika N-action semakin besar, maka hasilnya adalah akan tidak bagus dalam uji kecukupan data. Karena apabila N-action akan lebih besar dari jumlah sampel kita, maka itu artinya data kita menjadi tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena data kita tidak bisa dipercaya. Itu kan arti harfiah dari uji reliabilitas. Reliabilitas artinya keterpercayaan data. Artinya kalau ada data bohong atau data jujur ketahuan. Bagaimana data bohong atau data yang tidak jujur? Data yang tidak dapat dipercaya, artinya tidak reliable, adalah data yang dijawab oleh responden adalah parameter yang sama tapi dijawab oleh responden berbeda. Semakin besar interval atau jarak perbedaannya, maka data itu semakin tidak reliable dan akan mengakibatkan semakin besarnya nilai N-action. Begitu Bapak Ibu sekalian. Umpamanya dalam skala Likert, seperti dalam penelitian ini skala Likert yaitu skalanya dari 1 sampai 5. Apabila suatu parameter atau indikator atau item yang sama tetapi dijawab oleh responden yang berbeda dengan jawabannya berbeda, umpamanya responden 1 menjawab 1 dan satu responden menjawab 5, itu adalah interval dari bawah sampai ke atas. Artinya jaraknya ada 4 interval. Itu mendatangkan data kita jelek. Data kita adalah jelek jika dilihat dari reliabilitas dan mengakibatkan data kita itu nanti akan memperbesar nilai N-action. Oleh karena data kita tidak dapat dipercaya, maka kita harus menambah data karena diuji dengan uji kecukupan data Q/S ini N-action-nya akan lebih besar dari jumlah sampel kita. Karena data kita tidak dapat dipercaya, maka harus ditambah respondennya. Dalam hal ini kita bicara respondennya yang tidak jujur atau yang tidak dapat dipercaya. Maka kita mencari responden lain yang dapat dipercaya. Artinya kita akan ingin mengetahui apa betul bahwa jawaban yang berbeda itu memang diakibatkan oleh fakta penelitian atau memang diakibatkan oleh responden yang tidak jujur. Artinya responden yang menjawab dengan tidak jujur, artinya mungkin sembarang menjawab atau dia memanipulasi jawaban. Begitu Bapak sekalian. Jadi akan terjawab nanti apabila kita menambah responden atau menambah data, maka akan ketahuan mana yang jujur, mana yang bohong, mana yang tidak dapat dipercaya, mana yang bisa dipercaya. Itu maksudnya uji dari kecukupan data ini Bapak sekalian. Apabila ditemukan N-action lebih besar dari sampel, berarti data kita ada indikasi bahwa responden tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu harus diganti responden atau menambah responden. Jadi dalam ini kita menambah responden. Karena kalau mengganti responden risikonya terlalu berat karena banyak biaya dan tenaga dan lain sebagainya. Begitu Bapak sekalian. Oke, selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan uji kecukupan data ini
dalam penelitian kita, dalam hal ini kita akan meninjau uji kecukupan data dari salah satu kawan kita dari teknik sipil transportasi yang menggunakan analisis CBSEM atau covariant based sum, artinya analisis yang berdasarkan covariant. Itu yang saya sebut tadi, yang harus memerlukan banyak data, minimal 200 kalau bisa. Tapi dalam contoh ini 150 sampel, karena memang ada pakar statistik mengatakan cukup 150. Itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian, inilah data yang mau kita uji kejujurannya atau kecukupannya, yaitu terdiri atas 8 variabel. Ini yang warna-warni ini adalah skor total. Jadi yang kita uji adalah bukan skor item, tapi skor total dari setiap variabel nih Bapak sekalian. Variabel 1, 2, 3, skor totalnya yang kita uji sampai 8. Jadi ini terdiri dari 2 variabel X dan 6 variabel Y. Bapak Ibu sekalian, langsung kita menguji kecukupan data. Kemudian kita bandingkan dulu uji slopin atau uji ukuran sampel berdasarkan dari populasi sama uji ukuran kecukupan data. Ternyata Bapak Ibu sekalian ada hubungannya antara uji slopin sama uji kecukupan data. Biarpun maksud dari uji adalah berbeda. Kalau slopin itu adalah ukuran sampel secara umum yang kriteriumnya adalah populasi, tapi kalau dalam uji kecukupan data ini adalah uji internal yang kriteriumnya adalah data itu sendiri. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dapat kita lihat uji slopin adalah N kecil sama dengan N besar kurang ND seperti tadi. Maka data punya kakak ini sebelumnya saya kasih tahu bahwa penelitian ini adalah skopnya adalah kota di Kabupaten Minahasa, yaitu kota Tondano. Kota Tondano terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Tondano Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Ini masing-masing jumlahnya dan totalnya adalah 67.586 jiwa. Jadi inilah jiwa-jiwa yang kita asumsikan yang akan memakai transportasi di Tondano. Walaupun tidak semuanya, mungkin ada lansia atau balita, dia kan belum bisa dengan mandiri, dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan fisiknya untuk memanfaatkan fasilitas transportasi. Oleh karena itu, ini saran saya kepada pendidik ini agar supaya mengambil lagi populasi yang lebih spesifik, yaitu berdasarkan umur, di mana umur yang terlalu bawah dan umur yang terlalu atas itu saya sarankan untuk tidak diikutkan. Jadi nanti jumlah populasinya akan lebih kecil daripada ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita ketahui populasi, maka kita bisa menghitung rumus slopin, yaitu N populasi dibagi populasi dikali error kuadrat tambah 1, sehingga menghasilkan nilainya adalah 397,64. Pada tingkat kepercayaan atau tingkat error 0,05, berarti tingkat kepercayaannya 95%. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa uji slopin sebesar 397 adalah lebih besar daripada jumlah sampel kita. Jumlah sampel kita adalah 150 Bapak Ibu sekalian. 150. Jadi menurut uji slopin pada tingkat kepercayaan 90%, seharusnya sampel yang diambil oleh punya ibu ini adalah 398 orang. Jadi kesimpulannya sampelnya adalah kurang kalau tingkat kepercayaan 90%. Tapi bagaimana kalau kita turunkan tingkat kepercayaannya menjadi 90%, artinya tingkat errornya menjadi 1% atau 0,1, maka hasilnya adalah, coba kita hitung, coba kita pakai 0,1, artinya tingkat kepercayaannya adalah 90%. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Berapa jumlah sampelnya? Ternyata 99,85 responden. Artinya 100 responden. Jadi 100 responden ini dari rumus slopin lebih kecil daripada sampel yang telah kita ambil, yaitu 150. Artinya memenuhi syarat. Jadi artinya sampel punya penelitian ibu ini adalah sebesar 150. Itu artinya
tingkat kepercayaannya adalah 90%. Jadi tingkat kesalahannya adalah 10%. Tingkat kepercayaan dan tingkat kesalahan apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu tingkat kepercayaan pengambilan sampel dari populasi. Jadi sampel ibu ini belum mewakili populasi secara representatif statistik jika tingkat kepercayaannya 95%. Begitu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena hasil dari uji slopin itu adalah lebih besar daripada sampel penelitian ini. Tapi kalau dipakai tingkat kepercayaannya 90%, maka nilai slopinnya lebih kecil dari sampel ibu ini, yang artinya jumlah datanya telah cukup, bahkan lebih besar. Artinya apa Bapak sekalian? Jumlah sampel 150 orang dalam penelitian ibu ini, itu tingkat kepercayaannya baru 90%. Jadi karena punya ibu adalah teknik, adalah IPA, walaupun tidak berhubungan dengan nyawa langsung, saya sarankan minimal 95%. Jadi kalau ibu ini harus mengikuti tingkat kepercayaan 95%, maka mau tidak mau harus menambah jumlah sampel, yaitu sebanyak tadi 300 berapa dikurangi 150. Itulah selisihnya yang harus ditambah Bapak sekalian. Tapi kalau seandainya nanti pengujinya atau mentor atau pembimbing atau promotornya setuju dengan tingkat kepercayaan yang lebih rendah ini, yaitu cuma 100%, tidak apa-apa, telah memenuhi syarat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu artinya uji slopin. Jadi ukurannya adalah populasi. Kemudian lain lagi dengan uji KPRS. Uji KPRS tidak ada hubungannya dengan populasi, tapi hubungannya adalah dengan validitas dan reputasi data. Artinya hubungannya dengan tingkat kepercayaan data atau tingkat kepercayaan responden. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian coba kita lihat pada variabel yang pertama, yaitu X1. Variabel X1 ini datanya. Kemudian kita cari, ini tabel kerjanya, kita cari jumlah kuadrat, jumlah total kuadrat, kemudian jumlah skor. Ini kita masukkan ke dalam rumus KPRS, yaitu rumusnya yang tadi, di mana K kita di sini kita ambil tingkat kepercayaan yang paling rendah yang diizinkan dalam penelitian IPA, yaitu 95%. Yang paling rendah tidak boleh bawah itu, bahkan penelitian sosial pun tidak boleh lebih rendah dari 95%. Jadi berarti K sama dengan 2 karena tingkat kepercayaannya 95%, kemudian otomatis errornya adalah 5% atau 0,5. Kemudian ini jumlah kuadrat yang dalam tabel kerja, kemudian kita masukkan, hasilnya adalah 18,6. Bagus. Artinya N-aksen lebih kecil daripada jumlah sampel. Artinya jumlah sampel kita masih lebih besar daripada N1. Jadi menurut teori KPRS ini, bahwa data penelitian ibu ini bisa hanya memakai sampel sebanyak 18,69 orang jika tingkat validitas dan reliabilitasnya seperti ini. Itu artinya Bapak sekalian. Tapi karena ibu ini mengambil 150 adalah jauh lebih besar daripada 18,6, maka dikatakan uji kecukupan datanya sangat baik sekali. Artinya data sangat cukup sekali. Coba kita bereksperimen lagi Bapak sekalian. Coba kita tingkatkan tingkat kepercayaan dari 95 menjadi 99%. Kalau 99% berarti notasinya berubah menjadi 3. Kemudian otomatis S-nya atau errornya adalah 1%, artinya 0,01. Jadi kita lihat hasilnya berapa. Ternyata hasilnya adalah 1051. Artinya apa Ibu sekalian? Data atau subjek sampel penelitian ibu ini, apabila ingin tingkat kepercayaan tingkat percayaan datanya sampai 99%, maka sampelnya yang harus diambil minimal adalah 1051 minimal. Sedangkan ibu ini cuma ambil 150, artinya apa? Sampel ibu ini, data ibu ini tidak memenuhi uji kecukupan data. Artinya datanya kurang jika tingkat kepercayaannya dinaikkan menjadi 99%. Begitu Bapak Ibu sekalian. Coba ini kita ganti lagi menjadi 1, kita balikkan, ganti 2 seperti tadi, 0,05. Kita ambil yang telah memenuhi syarat saja. Nih. Kemudian begitu juga yang X2 Bapak Ibu sekalian. Yang X2 begitu juga sampai X8, cara menghitungnya begitu sama, yaitu pada X2 pada tabel kedua diperoleh jumlah N aksen 21, tentu lebih kecil jauh sekali dengan 150. Tapi coba kita naikkan menjadi tingkat kepercayaan 99%, berarti not konstanta
kepercayaan anda 3, kemudian konstanta atau koefisien atau konstanta dari errornya ada otomatis 0,01. Apa yang terjadi pada aksinya? Ternyata aksinya adalah 1227, tentu jauh lebih besar daripada 150. Artinya data ibu ini tingkat kepercayaannya dengan sampel 150 buah tidak sampai 99%, melainkan hanya sampai ke 95%. Begitu Bapak Ibu sekalian, kita rubah lagi seperti tadi, kita balikkan semula pada 95%, ya kan? Dan errornya 0,5, maka dapat 21,82. Demikian Bapak Ibu sekalian, cara menentukan ukuran sampel Slopin berdasarkan populasi, kemudian menentukan uji kecukupan data berdasarkan teori Q per S. Untuk variabel selanjutnya 3, 4, 5, sampai 8 caranya sama. Kepada Bapak Ibu sekalian, apabila terdapat pertanyaan masalah ini tentang sampel dan populasi Slopin, kemudian tentang Q per S, tentang kepercayaan data atau kepercayaan responden, tingkat responden, maka Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi saya ke nomor telepon yang telah sebutkan tadi, yaitu ke nomor saya ini Bapak Ibu sekalian, ke nomor WA saya yaitu 085376995739. Maaf saya belum hafal nomor saya sendiri karena nomor baru dapat. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bandi BPS.